kita coba ajak bicara dan akhirnya mau. Ya, dari keturunan Maluku, ini dia sudah diskusi, sesudah berpikir bagaimana posisi dia juga diperlukan, dan terakhir dia kapten di klubnya. Saya rasa bisa mendukung lini tengah kita. Lini belakang kita akan tambah kuat dengan kehadiran pemain yang saat ini bermain di Liga Premier Inggris. Persaingan memperebutkan tempat utama di barisan depan Timnas Indonesia kini mulai memasuki babak baru yang sengit. Saat ini nama Robin Mirisola mencuat ke permukaan sebagai sosok potensial yang bisa memperkuat lini serang merah putih. Pemain muda berusia 19 tahun ini tengah membangun reputasi besar di kancah sepak bola profesional bersama KRC Genk. Klub papan atas Belgia tersebut dikenal sebagai kawah candra di muka bagi talenta-talenta hebat yang berlaga di kompetisi Eropa. Latar belakang keluarganya yang memiliki darah Indonesia dari sang ibu asal Yogyakarta menjadi alasan kuat namanya diperbincangkan. Manajemen KRC Genk menunjukkan kepercayaan luar biasa dengan mengikat Mirisola melalui kontrak hingga 30 Juni 2030. Durasi kontrak yang sangat panjang ini membuktikan bahwa sang pemain memiliki prospek cerah di masa depan. Sepanjang musim ini, ia telah dipercaya tampil sebanyak 12 kali di Liga Utama Belgia dengan sumbangsi gol dan assist. Jika menilik dari sisi ekonomi sepak bola, nilai pasar pemuda berdarah Yogyakarta ini tergolong sangat tinggi. Berdasarkan data terbaru Transfermarkt, valuasi pasar Mirisola ditaksir menyentuh angka yang cukup fantastis, yakni 43,45 miliar rupiah. Angka valuasi tersebut jauh mengungguli Ole Romani yang saat ini nilai pasarnya berada di angka 17,35 miliar rupiah. Kini, semua mata tertuju pada perkembangan kedua pemain tersebut sebelum pemanggilan resmi skuad Garuda dilakukan oleh federasi. Elkan Bagot punya kesempatan mendapat panggilan dari pelatih timnas Indonesia John Hartman lantaran masuk dalam daftar tim Ipswich Town. Pelatih Ipswich, Kieran McKenna, memasukkan nama Elkan ke dalam daftar pemain yang bakal memperkuat The Tractor Boys hingga akhir musim 2025-2026. Sebelumnya, pada Desember 2025, McKenna sempat mengapungkan ide meminjamkan Elkan ke klub lain. Akhirnya, pelatih 39 tahun itu memilih tetap mempertahankan bek timnas Indonesia itu di tim Ipswich. Dilansir dari TWTD, McKenna memilih tidak melepas Elkan demi kepentingan lini belakang Ipswich yang kukuh. Selain itu, McKenna juga menilai Elkan mengalami perkembangan di tim sehingga bisa menjadi pelapis. Pada musim 2025-2026, Elkan belum pernah membela Ipswich di divisi level kedua Liga Inggris atau yang populer dengan nama Championship. Di tim utama Ipswich, Elkan baru mendapat 1 menit bermain ketika membela The Blues di Piala FA. Jika Elkan bisa mendapat menit bermain bersama Ipswich, maka ada kemungkinan Hartman memanggil pemain 23 tahun itu ke timnas Indonesia dalam ajang FIFA Series atau Matchday yang melibatkan skuad Garuda. Pascal Struijk yang baru saja mengantarkan Leeds United promosi ke Premier League 2025-2026 ramai dibahas dalam beberapa hari terakhir. Bek 25 tahun ini menjadi perbincangan pecinta sepak bola tanah air karena kedapatan berada di tribun yang sama dengan mantan pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, saat Oxford United menjamu Leeds United pada Sabtu 19 April 2025 dini hari WIB. Pencinta sepak bola Indonesia langsung mengaitkan kejadian di atas dengan kemungkinan Pascal Struijk segera menjalani proses naturalisasi menjadi WNI. Sejatinya, tanda-tanda Pascal Struijk segera membela timnas Indonesia sudah dibocorkan media Belanda Football Premier. Petinggi Football Premier Denny van Laar membocorkan Pascal Struijk sudah diizinkan membela timnas Indonesia. Meski begitu, tak diketahui secara pasti siapa yang memberi izin di sini, entah orang tua atau keluarga besarnya. Jika benar menjalani proses naturalisasi WNI, Pascal Struijk merupakan kepingan puzzle terakhir di lini pertahanan timnas Indonesia. Dalam pola 3-4-3 racikan John Hartman, Pascal Struijk dapat mengisi posisi bek tengah sebelah kiri. Ex-pemain Ajax Amsterdam U21 ini dapat membentuk trio tangguh di jantung pertahanan skuad Garuda bersama Miss Hilgers dan Kapten Jay Itzes. Menarik menanti pergerakan PSSI ke depan. Apakah pemegang 85 caps Premier League bersama Leeds United ini diperkenalkan sebagai calon pemain timnas?
Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengarahkan soal jadwal pemain Timnas Indonesia kumpul jelang FIFA Series 2026 kepada sang pelatih John Hartman. FIFA Series 2026 akan bergulir pada 27-31 Maret mendatang. FIFA menunjuk 9 negara tuan rumah termasuk Indonesia. Selain Indonesia, negara yang jadi tuan rumah adalah Australia, Azerbaijan, Kazakhstan, Mauritania, Selandia Baru, Puerto Rico, Rwanda, dan Uzbekistan. Berdasarkan rilis resmi FIFA, Indonesia satu grup dengan 3 negara lainnya, yaitu Bulgaria, Kepulauan Solomon, dan Saint Kitts and Nevis. Timnas Indonesia akan menghadapi Saint Kitts and Nevis di SUGBK Jakarta pada 27 Maret 2026 pukul 20 WIB. Jika menang, skuad Garuda akan menghadapi pemenang dari laga Bulgaria versus Kepulauan Solomon. Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji, mengatakan rencananya pemain mulai berkumpul pada pertengahan Maret 2026. Namun, Sumarji belum menyebut tanggal spesifik terkait ini. Sedangkan anggota Exco PSSI Arya Sinulinga menyebut jadwal pemusatan latihan Timnas Indonesia jelang FIFA Series 2026 dilakukan saat jeda kompetisi. Untuk level domestik, Super League 2025-2026 baru akan libur pada 16 Maret 2 April 2026. Media Vietnam The Tao khawatir mendengar pendapat pelatih Timnas Indonesia John Hartman. Pasalnya, ia menyebut skuad Garuda sebagai underdog jelang Piala AFF 2026. Hartman akan memimpin Timnas Indonesia di ajang 2 tahunan tersebut. Piala AFF 2026 akan jadi pengalaman pertama buat sang pelatih asal Inggris. Adapun Piala AFF 2026 akan digelar 24 Juli hingga 26 Agustus. Timnas Indonesia masuk dalam grup A bersama Timnas Vietnam, Timnas Singapura, Timnas Kamboja, dan pemenang antara Timnas Brunei Darussalam versus Timnas Timor Leste. Dalam wawancara usai drawing di Jakarta, Hartman menyebut Timnas Indonesia sebagai underdog, namun ia siap membawa tim merah putih menulis ulang sejarah dengan meraih trofi itu untuk pertama kali. Semoga kami bisa membawa tim underdog melangkah ke tempat yang belum pernah dicapai sebelumnya, kata Hartman. Pernyataan itu justru membuat media Vietnam The Tao ketar-ketir. Mereka menduga itu adalah taktik psikologis yang dilancarkan Hartman agar para pesaing lengah. Timnas Indonesia memang belum pernah juara Piala AFF yang dahulu bernama Piala Tiger sejak digelar pada 1996. Prestasi terbaik adalah runner-up sebanyak 6 kali. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkap kabar bahagia pada Jumat. Ia mengatakan PSSI sedang memproses naturalisasi 2 pemain keturunan di posisi depan. Satu nama penyerang yang dimaksud Erick Thohir disinyalir sudah ditemukan, yakni Dean Zandbergen. Sementara untuk satu nama lagi masih abu-abu. Di sisi lain, nama penyerang Bologna, Thijs Dallinga pun muncul ke permukaan. Akun Half-Blood Indonesia menemukan di laman Archive NL bahwa ada marga Dallinga yang pernah tinggal di Tanjung Priok pada 1950. Jika Thijs Dallinga eligible dan yang bersangkutan bersedia dinaturalisasi, Timnas Indonesia jelas diuntungkan. Thijs Dallinga saat ini tercatat sebagai penyerang klub Serie A Bologna. Musim lalu bersama Bologna, Thijs Dallinga mengemas 7 gol dan 3 assist dari 43 pertandingan. Karena itu, jika penyerang bertinggi badan 190 cm ini diizinkan membela Timnas Indonesia, betapa berbahayanya lini depan skuad Garuda. Thijs Dallinga dijamin bakal menjadi ancaman pertahanan Arab Saudi dan Irak yang menjadi lawan Timnas Indonesia di babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026, zona Asia pada Oktober 2025. Timnas Indonesia kembali dikaitkan dengan talenta diaspora potensial. Kali ini, nama Luke Vickery mencuat setelah media Australia melaporkan adanya komunikasi dari PSSI terkait peluang sang pemain berganti kewarganegaraan sepak bola. Performa Vickery di A-League musim ini disebut sebagai salah satu yang paling menonjol. Media tersebut bahkan menyebutnya sebagai rekrutan terbaik musim ini dan mempertanyakan apakah konsistensinya bisa membawanya menuju panggung internasional. Dalam laporannya, media tersebut mengungkap bahwa Indonesia telah mengajukan proposal agar Vickery mempertimbangkan membela Merah Putih. Pemain yang pernah membela U20 Australia itu memang memiliki jalur eligibilitas untuk memperkuat Indonesia melalui neneknya dari pihak ibu. Ia diketahui memiliki garis keturunan Medan.
Dengan latar belakang tersebut, Vickery memiliki 3 pilihan negara yang bisa ia wakili di level internasional, yakni Australia, Amerika Serikat, dan Indonesia.